Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai struktur sel beserta organel-organelnya. Nah, tubuh kita itu tersusun atas berbagai sel. Sel itu apa sih? Apa saja komponen penyusun sel dan apa saja fungsi dari sel-sel tersebut? Sel itu adalah unit fungsional terkecil dari tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun berbagai jaringan dan organ-organ manusia. Nah, pada tahun 1956 berkembanglah teori modern, yaitu sel adalah unit struktural dari makhluk hidup, sel adalah unit fungsional dari makhluk hidup, sel adalah pembawa sifat dari makhluk, sel baru berasal dari sel itu sendiri atau pembelaan sel. Nah, sel sebagai unit terkecil dan sebagai suatu kegiatan struktural terkecil pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup itu memiliki sifat dan keistimewaan, yaitu yang pertama bisa dikembangkan, yang kedua dapat diperbanyak, yang ketiga dapat diisolasi, yang keempat itu dapat dimanipulasi. Nah, secara anatomis, sel itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sitoplasma, membran sel, dan inti sel. Nah, baiklah, di sini adalah sel eukariotik. Nah, mengapa dikatakan sel eukariotik? Karena seperti yang kita lihat di sini, yang berwarna kuning itu adalah sel eukariotik. Karena di sini warna kuning ini adalah merupakan membran inti sel. Nah, yang warna kuning itu adalah membran inti sel. Nah, yang terlihat dalam membran sel ada yang terlihat bulat. Nah, itu adalah nukleus. Nah, nukleus ini atau anak inti berfungsi untuk mesintesis berbagai macam molekul asam ribonuklea yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nah, kemudian yang warna ungunya itu adalah materi genetik. Nah, oke, baik. Di sini saya akan membahas ini adalah sebuah sel pada hewan. Mengapa dikatakan sel tersebut adalah sel pada hewan? Karena tidak terdapat dinding yang kaku di bagian luarnya. Bagian dari luar sel tersebut ini adalah dinamakan dengan membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi membatasi sel dari lingkungan sekitarnya. Nah, di bagian dalam pada sel tersebut dinamakan dengan jadi yang paling dalam itu dinamakan dengan nukleus. Nah, yang warna ungu paling dalam ini ya. Nah, nukleus ini merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel
ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Kita melangkah ke selanjutnya, yaitu yang warna hijau ini adalah lisosom. Jadi sel hewan itu mempunyai sebuah lisosom. Nah, sel lisosom ini berfungsi untuk pada pencernaan makanan. Nah, kemudian yang seperti kantong ini yang berwarna hijau ini adalah dinamakan dengan badan Golgi. Itu terdapat di sel hewan, ada juga yang terdapat di sel tumbuhan ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Nah, ini yang seperti kayak tersambung begitu dinamakan dengan retikulum endoplasma. Oke, baik, cukup sekian. Jadi saya menggunakan aplikasi Bezel untuk menjelaskan materi tersebut, jadi